kecelakaan kerja dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana setiap kecelakaan kerja terjadi dapat terjadi karena sesuatu yang tidak terencana dan tidak diperkirakan. Hal-hal tersebut dikombinasikan oleh beberapa faktor-faktor penyebab lainnya, sehingga faktor-faktor itu menjadi penyebab menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap suatu perusahaan. Seperti akan kehilangan karyawan karena sakit atau meninggal, kehilangan aset perusahaan, kehilangan kesempatan untuk memproduksi, kehilangan produktivitas, dan mendapatkan image buruk dari masyarakat luas. Nah, kita bisa lihat flow kecelakaan ini. Di sini juga kita bisa lihat secara diagram bahwa kecelakaan bisa terjadi tidak terencana dan tidak diperkirakan. Lalu dikombinasikan dengan berbagai penyebab kecelakaan, lalu menimbulkan suatu dampak. Nah, dampak ini ada 5 hal yang biasa terjadi dan bisa menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan. Di sini kita bisa kehilangan kesehatan atau meninggal, khususnya sebagai karyawan. Karyawan bisa saja meninggal atau sakit. Lalu bagi perusahaan tuh kehilangan aset. Karyawan adalah asetnya perusahaan yang sangat berharga. Jadi pada saat karyawan itu meninggal ataupun sakit, perusahaan akan kehilangan aset yang sangat berharganya. Kita, asetnya. Nah, lalu si perusahaan tuh juga akan kehilangan produksi. Pada saat kehilangan produksi, mereka tuh tidak bisa jualan. Mereka tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Ini juga menjadi dampak yang sangat serius sekali. Nah, lalu di sini bisa kehilangan produktivitas. Pada saat terjadi kecelakaan, lalu kecelakaan itu menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, pabrik ini akan ditutup, akan disegel, akan dilakukan tindakan investigasi untuk mencari penyebab kenapa karyawan ini bisa meninggal. Nah, pada saat investigasi tersebut, perusahaan tuh kehilangan produktivitasnya. Jadi banyak kehilangan kerugian. Nah, berikutnya juga adalah corporate image buruk. Masyarakat umum atau pemerintah juga akan menilai, oh perusahaan ini sangat jelek image-nya. Kenapa? Dia tidak melindungi karyawannya. Dia tidak menjaga, menerapkan K3 untuk di semua instansi dan jajaran di perusahaannya. Sehingga hal ini juga menimbulkan corporate image buruk bagi perusahaan. Nah, kita bisa lihat di sini sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja. Apa sih yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan kerja? Kita bisa lihat di sini. 1, tindakan yang tidak aman. Contoh, tidak memakai alat pelindung diri, melamun saat bekerja, bekerja tidak serius, tidak mengikuti aturan atau prosedur kerja. Nah, tidak memakai alat pelindung diri, ini sama juga kita bunuh diri. Seperti tadi kita udah bahas adalah mengenai salah satunya adalah body harness. Kalau kita tidak memakai itu pada saat kita naik di ketinggian, lalu terjadi resiko jatuh atau terpleset, apa yang terjadi? Mati. Kita akan bisa jadi meninggal. Nah, itu juga resiko. Tindakan tidak aman. Melamun, bekerja tidak serius, apalagi. Ini merugikan diri kita. Jika melamun, kita tidak konsentrasi. Hasil kerja target juga tidak akan tercapai. Nah, ini juga merugikan diri kita dan juga perusahaan. Bisa saja pada saat melamun, kita kehilangan kontrol, akhirnya terjadi kecelakaan pada diri kita sendiri. Ini tindakan yang tidak aman contohnya. Nah, yang berikutnya, penyebab terjadi kecelakaan, kondisi yang tidak aman. Contohnya, lingkungan kerja yang bising, lingkungan kerja yang tidak rapi, mesin-mesin kerja yang tidak dilengkapi pengaman. Nah, lingkungan kerja yang bising ini membuat kita kurang konsentrasi. Bagaimana tadi menanggapinya adalah kita menggunakan pelindung telinga. Pada saat kita menggunakan pelindung telinga, kuping kita akan terlindung dari suara-suara bising itu, jadi kita bisa konsentrasi. Nah, lalu lingkungan kerja yang tidak rapi apakah bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan? Bisa sekali. Kenapa? Pada saat lingkungannya tidak rapi, barang-barang berantakan semuanya, mungkin kita pada saat jalan akan tersandung, akan tertimpa. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi diri kita. Lalu bagaimana mesin-mesin kerja yang tidak dilengkapi pengaman bisa menimbulkan kecelakaan bagi diri kita? Itu sangat besar sekali resikonya. Mesin-mesin biasanya bekerja secara otomatis. Nah, pada saat dia tidak dilengkapi pengaman, sensor,
Bisa saja mesin itu akan berjalan terus, padahal tangan kita masuk ke dalam mesin itu. Nah, itulah harus dilengkapi dengan pengaman. Jadi, kalau kita bekerja sebagai operator, jika kita pegang mesin tapi mesin itu tidak ada pengaman, tolong tanya kepada leader kita, Pak, pengamannya bagaimana? Pak, bagaimana saya untuk menjaga keselamatan kerja saya dengan pengaman mesin yang ada di sini? Tanya ya.